Pemirsa Gubernur Bali Wayan Koster memberikan keterangan pers terkait surat edaran nomor 9 tahun 2025 di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabe pada hari Minggu 6 April 2025. SE tersebut mengatur tentang gerakan Bali bersih sampah, mewajibkan pengelolaan sampah berbasis sumber dan larangan penggunaan plastik sekali pakai. Gubernur Bali Wayan Koster menunjukkan komitmen serius dalam menuntaskan persoalan sampah di Pulau Bali. Berbagai kebijakan dan langkah nyata pun disiapkan sebagai bagian strategi membebaskan Bali dari sampah, khususnya sampah plastik, dengan menerbitkan surat edaran nomor 9 tahun 2025 tentang gerakan Bali bersih sampah. Melalui SE terbaru ini, pemerintah Provinsi Bali memberlakukan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai pada 6 sektor utama dan prioritas, yaitu pertama kantor, lembaga swasta dan pemerintah. Kedua, desa, kelurahan, dan desa adat. Ketiga, pelaku usaha seperti hotel, pusat perbelanjaan, restoran, dan kafe. Keempat, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, sekolah, dan lembaga pelatihan. Kelima, pasar, dan keenam, tempat ibadah. Oleh karena itu, surat edaran ini memberlakukan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Yang pertama pada kantor lembaga pemerintah dan swasta. Pada intinya adalah kantor lembaga pemerintah dan swasta wajib membentuk unit pengelola sampah untuk mengelola sampah berbasis sumber dan melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Yang kedua, tidak menggunakan plastik sekali pakai seperti kantong plastik atau tas kresek, sedotan plastik, styrofoam, dan produk atau minuman kemasan plastik dalam berbagai kegiatan di kantor lembaga pemerintah dan swasta. Kemudian yang ketiga, menggunakan produk pengganti plastik sekali pakai yang ramah lingkungan. Yang keempat, menerapkan sistem reuse dan refill di area kantor lembaga pemerintah dan swasta untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai. 5. Melakukan pemilihan sampah dari sumbernya menjadi kategori organik, anorganik, daur ulang, dan residu. 6. Melakukan pengolahan sampah organik dengan pengomposan, maggot, pakan ternak, tebe modern, atau pola lain. 7. Melakukan pengolahan sampah anorganik sebagai material daur ulang, bekerjasama dengan pihak ketiga, pengumpul material anorganik atau pihak pendaur ulang. 8. Pengangkutan sampah ke TPA hanya untuk sampah residu. 9. Kantor lembaga pemerintah dan swasta sudah harus melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai sejak surat edaran ini ditetapkan. Dan 10. Kantor lembaga pemerintah dan swasta sudah harus melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber paling lambat tanggal 1 Januari 2026. Hal yang sama diberlakukan untuk desa, kelurahan, dan desa adat. Dengan tambahan, desa atau kelurahan dan desa adat wajib melaksanakan program pengelolaan sampah berbasis sumber, menyelesaikan secara tuntas di desa, kelurahan, dan desa adat dengan slogan "Desaku bersih tanpa mengotori desa lain". Juga tidak boleh menggunakan plastik sekali pakai. Kepala desa wajib membuat peraturan desa dan bendesa adat wajib membuat pararem yang mengatur pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Kemudian tambahan yang lain untuk desa dan kelurahan adalah desa, kelurahan, dan desa adat wajib melakukan pemilihan sampah di masing-masing rumah tangga menjadi kategori organik, bukan organik, dan residu. Penyelenggaraan pengangkutan sampah secara terpisah dan terjadwal menurut kategori sampah organik, bukan organik, dan residu. Membentuk kader lingkungan untuk mensosialisasikan program pengelolaan sampah berbasis sumber
dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di desa kelurahan dan desa adat. Menyediakan sarana prasarana pengolahan sampah di desa kelurahan dan desa adat. Kemudian yang juga penting adalah pembiayaan pembangunan dan pengoperasian unit pengelola sampah seperti TPS 3R atau pola lain wajib dialokasikan dalam APBDes yang bersumber dari APBN atau dana desa, dana bagi hasil yang masuk ke desa, pendapatan asli desa, dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Dan yang terakhir adalah kepala desa, lurah agar membentuk tim terpadu terdiri dari Bendesa Adat, Babinsa, dan Babin Kamtibmas untuk melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Saputra Bali TV.